Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat kirim uang 3,8 miliar rupiah ke pulau-pulau terluar di Sumatera Barat. Lomba layang-layang di Nagari Kasang, Padang Pariaman berlangsung hingga malam hari. Petugas keamanan PT Semen Padang terlibat aksi kejar-kejaran dengan pencuri kabel yang mengendarai truk di kawasan Sitinjau Lawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, sekitar 20 km dari pusat kota Padang, Minggu siang. Truk yang dikendarai pelaku ini beberapa kali menyenggol kendaraan lain dari Jalan Raya Indarung menuju Sitinjau Lawi maupun sebaliknya. Pengejaran berlangsung hingga ke batas kota Padang Solo. Di tikungan terakhir di batas kota, truk pelaku terhalang oleh truk lain dari arah berlawanan hingga masuk ke dalam parit di bibir jalan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, petugas keamanan PT Semen Padang yang terus mengejar langsung meringkus pelaku. Pelaku pun nyaris dihakimi massa di lokasi. Kejadian berawal saat pelaku bersama dua temannya yang kabur sedang membawa barang hasil curian berupa 4 gulungan kabel tembaga. Kabel tersebut dimuat ke dalam truk yang dikendarai pelaku di kawasan pabrik Indarung 4. Karena aksinya ketahuan, pelaku tancap gas dengan truknya dan menabrak portal timbangan serta tenda pos keamanan yang tersangkut di kepala truk. Dalam kondisi tersebut, pelaku kabur keluar dari pabrik PT Semen Padang dan belok kiri ke arah perbatasan Padang Solo yang melewati daerah Sitinjau Lawi. Kemudian melarikan diri ke arah kiri atau ke arah Sitinjau Lawi. Betul, sempat terjadi tabrakan seperti yang sudah viral di media sosial, menabrak apapun yang ada di depannya. Kemudian karena terhalang oleh kendaraan lain, hanya terhenti dan kendaraan tersebut mundur dan menabrak tebing. Aksi kabur menggunakan truk ini menabrak sejumlah sepeda motor dan mobil. Hingga saat ini, pelaku dan barang bukti hasil curian ditahan di Polsek Lubuk Kilangan. Sedangkan truk yang dikendarai pelaku dibiarkan petugas di lokasi, tepatnya di Jalan Sitinjau Lawi, tak jauh dari gerbang perbatasan Kota Padang dan Solo. Alfi melaporkan dari Padang. Hati-hatilah saat meninggalkan atau memarkirkan kendaraan di tempat umum, karena aksi pencurian sepeda motor marak terjadi di Kota Padang. Seperti yang dialami seorang jemaah Masjid Nurul Ihsan di daerah Arapinang, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang kehilangan sepeda motornya saat salat subuh berjemaah. Dalam rekaman kamera pengintai yang terpasang di Masjid Nurul Ihsan, terlihat dua pelaku yang menggunakan sepeda motor dan jas hujan berhenti di depan pagar pintu masuk masjid. Pelaku kemudian masuk ke halaman masjid untuk melancarkan aksinya. Dalam waktu hitungan detik, pelaku pun berhasil menghidupkan salah satu sepeda motor yang terparkir di halaman. Motor tersebut langsung dibawa kabur. Diduga pelaku sengaja menunggu waktu salat berjamaah agar aksinya tak dicurigai. Saya pas ketika rakaat kedua itu, saya mendengar ada yang menghidupkan motor. Nah, dia sudah curiga bahwasannya ini sudah terjadi pencurian. Pas ketika itu kami selesai sholat, saya sebenarnya langsung ke dalam. Bapak itu sudah merasa kehilangan di mana motornya gitu. 1 unit sepeda motor jenis Matic tahun 2022 yang raib dibawa kabur pelaku. Peristiwa ini pun sudah dilaporkan ke Polsek Lubuk Begalung. Alfi melaporkan dari Padang. Sekejap.
Untuk kesekian kalinya, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat kembali melakukan pengiriman uang ke pulau-pulau terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T di Sumatera Barat. Uang 3,8 miliar rupiah dibawa dengan kapal perang KRI Kurau yang diberangkatkan hari Senin dari Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Pengiriman uang tersebut dikawal oleh 50 personel Angkatan Laut dan 15 pegawai Bank Indonesia. Pengiriman uang ini merupakan bagian dari ekspedisi rupiah berdaulat yang dilaksanakan di seluruh Indonesia menuju pulau-pulau terluar, terdepan, dan terpencil. Uang tersebut akan diantar ke Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan, Pulau Sipora, Pulau Siberut, dan Siberut Utara di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Uang sebanyak itu untuk memasok kebutuhan uang rupiah di bank yang ada di pulau tersebut. Ini misi perjuangan, ya, bukan penukaran uang. Kita ini misi menjaga kedaulatan Republik Indonesia karena kita hanya punya satu mata uang rupiah. Jadi misi pengedaran ini untuk juga mendakwahkan ya bahwa seluruh masyarakat mau kulit putih, kulit kuning, bule segala macam dalam tanah air rupiah, tanah air kita di Indonesia memakai rupiah. Betul, jadi kita kawal mulai dari laut sampai dengan ke titik-titik pulau yang akan dituju sampai dengan nanti kembalinya. Kurang lebih jarak 505 nautical mile. Kurang lebih nanti operasi ini akan dilaksanakan selama 5 hari, Pak. Baru akan kembali insya Allah tanggal 29. Kegiatan yang dinamakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat ini akan berlangsung selama 5 hari dan akan kembali ke Padang pada tanggal 29 Juli mendatang. Tujuannya memastikan semua transaksi di tanah air ini selalu menggunakan mata uang rupiah. Laude Johardi Anse melaporkan dari Padang. Layang-layang sudah menjadi permainan anak nagari di Sumatera Barat. Permainan ini di banyak tempat, sering dilombakan dengan berbagai metode penilaian, mulai dari ketinggian, tegak lurus, suara dengungnya, dan ada juga yang lebih dulu masuk awan. Di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, punya cara tersendiri menentukan juara lomba layang-layang. Seperti yang digelar Sabtu petang pekan lalu, sekitar 800 layang-layang adu kebolehan dalam perlombaan layang-layang yang digelar Ikatan Pemuda Batas Kota atau PBK Sungai Pinang. Di lapangan yang tak begitu luas, masing-masing peserta berusaha menaikkan layang-layangnya sendiri. Didukung angin yang cukup kuat, layang-layang bulat telur dengan ekor pendek ini pun bisa melayang di udara. Untuk menentukan pemenangnya, panitia menilai layang-layang yang paling lama bertahan di udara. Layang-layang yang terakhir turun adalah pemenangnya. Bahkan pertandingan ini harus berlangsung hingga berhari-hari demi mendapatkan gelar juara. Pesertanya pun harus bermalam di lokasi, menjaga layang-layangnya agar tidak turun. Tradisi ini memang beda dari pertandingan yang lain, bahwa pertandingan layang ini siapa yang turunnya lebih lama itulah selaku pemenangnya. Karena ini tradisi turun-temurun dari anak nagari. Ini adalah bentuk rasa syukur dari masyarakat atau petani yang hasil panennya melimpah. Untuk mengikuti lomba ini, para peserta tidak dipungut biaya alias gratis. Namun bagi pemenang, panitia menyiapkan hadiah menarik. Alfi melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.